Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaya. Amma ba'd. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga kalian semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, baik dimanapun dan kapanpun. Kisah tentang peperangan yang terjadi pada bulan Ramadan. Salah satunya peperangan yang paling fundamental dalam sejarah kaum muslimin pada masa 13 abad yang lalu, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu peperangan Ain Jalut. Mari kita simak cerita ini ya. Perang Ain Jalut ini terjadi pada tahun 658 Hijriah, tepatnya pada bulan Ramadan 15, ya, pertengahan bulan Ramadan tanggal 15. Nah, sebelum kita membahas tentang peperangan ini, kita harus tahu siapa dalang di balik munculnya peperangan ini, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa apakah sahabat-sahabat tahu orang-orang Mongol itu? Ya, Mongol itu adalah negara yang berada di ujung negeri Cina. Mereka adalah penghuni gurun Sahara, terkenal perilakunya yang jahat dan selalu ingkar janji. Sebab kemunculan mereka, yaitu Mongol ya, karena negeri Cina adalah negeri dengan wilayah yang sangat luas. Jika ada seseorang yang melakukan perjalanan mengelilingi negeri itu, maka waktu yang dibutuhkannya adalah sekitar 6 bulan. Cina dibagi menjadi 6. Keenamnya ada di bawah kekuasaan seorang raja agung, yaitu Han yang diagung. Dalam masyarakat Cina, dia sama dengan kedudukannya sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Nah, apa penyebab munculnya orang-orang Tartar ke dunia Islam, orang-orang Mongol ke dunia Islam? Bahkan mereka bisa meruntuhkan sebuah negara adidaya yang terbesar yang pernah berdiri selama berabad-abad lamanya dan tidak pernah runtuh kecuali oleh mereka. Bagaimana? Nah, di sini dalam kitab ini At-Tarikhul Khulafa karya Imam Suyuti dijelaskan. Pertama kali mereka datang ke dunia Islam adalah itu ini, Khawarizm Shah Muhammad bin Taksi, penguasa Khurasan, berencana untuk menyerang Baghdad, tapi nggak jadi karena apa? Ketika di tengah perjalanan badai salju menerjang mereka. Nah, dan ketika dia kembali, mereka mendengar kabar bahwa orang-orang Turki telah bersiap-siap untuk menyerang wilayahnya. Maka saat itu dia memerintahkan kepada penduduk Farghanah, Saysay, dan Kasan, negeri-negeri yang indah dan penuh dengan pepohonan, untuk segera mengungsi ke Samarkand dan negeri-negeri yang lain. Kemudian dia memerintahkan agar negeri-negeri itu dibakar karena khawatir dikuasai oleh orang-orang Mongol, karena mereka tidak sadar bahwa mereka tidak akan mampu mereka tidak akan mampu mengalahi pasukan Mongol. Ya. Dan bagaimana dan apa sebabnya pasukan Mongol itu menyerang dunia Islam? Apa sebabnya? Nah, waktu itu Genghis Khan meringkas sejumlah utusan kepada Khawarizm Shah. Utusan itu berkata kepada Khawarizm Shah bahwasannya yang diinginkan oleh mereka itu, orang-orang Mongol, adalah mereka ingin menjalin hubungan cinta kasih dengan mereka, orang Khawarizm dengan orang-orang Mongol. Maka perintahkanlah para pedagang Tuan dan negeri supaya Tuan mengetahui apa yang di negeri kami, gitu. Nah, kemudian si Khawarizm Shah ini memenuhi permintaan Genghis Khan, dan dia memberi kabar gembira apa yang Genghis Khan atas apa yang dilakukan. Kemudian terjadi kesepakatan di antara keduanya
Hingga akhirnya para pedagang Khurasan datang ke negeri itu. Ke negeri mana? Negeri Cina sana ya, Mongol. Nah, paman Sultan Khawarizm menjadi wakil untuk wilayah Asia Tengah. Dia memiliki tentara berkuda sebanyak 20.000. Nafsu tamaknya mendorongnya untuk menguasai yang dibawa oleh para pedagang Tartar atau Mongol ya. Disebut Mongol, disebut Tartar. Dia menulis surat kepada Sultan. Sesungguhnya orang-orang itu dengan memakai pakaian pedagang dengan tujuan mereka untuk menata-matai negeri ini. Maka jika kau izinkan, hadang mereka. Nah, si Sultan ini gak pikir panjang, langsung menerima apa yang diusulkan oleh pamannya itu. Maka tangkaplah para pedagang Mongol itu langsung harta mereka itu dirampas. Nah, maka datanglah utusan dari Genghis Khan itu sebuah nada ancaman bahwasannya dia tuh ingkar janji, ya. Dan kalau saja mereka tidak bahwasanya Sultan ini ingkar janji ya, Sultan Khawarizm itu ingkar janji. Dan kalau mereka tidak mengganti rugi apa yang telah dibuatnya itu, maka akan diserang negeri-negeri mereka. Nah, dia takutan tuh si Sultan ini, Khawarizm Shah ini, mendengar ancaman itu. Akal sehatnya jadi ketutup dan dia nggak bisa berpikir lagi. Dan ketika datang utusan Genghis Khan yang kedua kalinya, nggak pakai kata apa-apa, tanpa basa-basi dibunuh. Inilah tindakan bodoh yang dilakukan oleh seorang sultan hingga membuat darah kaum muslimin mengalir deras ke bumi. Akibat dia ini, tindakan bodoh seorang ini. Nah, tahun itu saja dibunuh, Genghis Khan mengirimkan pasukannya untuk berangkat ke dunia Islam. Pertama, nah mereka kemunculan, kata cucu Ibnu Al-Jauzi, kemunculan orang-orang ini, orang-orang Mongol, bermula pada tahun 615 Hijriah. Mencaplok Bukhara, mereka mencapuk Bukhara, Samarkand, dan dibantai kedua penduduk kota itu. Nah, setelah bumi hanguskan kedua kota besar itu, mereka mengepung kota Khawarizm. Nah, maka orang-orang Mongol tidak mendapatkan seorang pun tatkala menyerbu ke dalam kota itu, karena Sultan Khawarizm telah menyingkirkan semua orang dari sana. Hingga akhirnya mereka terus merengsek sampai Hawazan dan Qazwin. Nah, seorang sejarawan Muslim, Ibnu Al-Athir, berkata dalam kitabnya Al-Kamil fi At-Tarikh, peristiwa Mongol ini adalah tragedi terbesar dalam sejarah kaum muslimin. Dia adalah musibah paling tragis yang dimana belum pernah terjadi satu peristiwa yang sedemikian rupa ini. Satu peristiwa tertragis yang menyebar ke seluruh pelosok dunia muslim. Andai kata orang berkata, sesungguhnya dunia ini sejak diciptakan belum pernah mengalami musibah seperti ini, maka apa yang dia katakan itu adalah benar adanya. Sebab sejarah belum tentu melahirkan apa yang mereka lakukan. Nah, udah tuh, ketika pasukan Mongol sudah lama Khurasan, Samarkand, caplok, hilang, di bumi hanguskan, Samarkand, bumi hangus, habis itu apa lagi? Bukhara, bumi hanguskan, Naisabur, hangus, Hamazan, hangus juga, semuanya. Asia Tengah itu semuanya sudah dikuasai oleh orang Tartar, termasuk kota Damaskus, kota Palestina, termasuk itu telah dicaplok kaum Mongol. Kecuali 3 dunia Islam yang pada saat itu belum dicaplok oleh kaum Mongol. Apa saja? Mesir, Makkah, dan Madinah. Hanya 3 kota itu yang selamat dari ancaman pasukan Mongol. Nah, dan bagaimana mereka bisa memasuki Baghdad? Nah, itu panjang lagi ceritanya. Kalau antum mau tahu lebih lengkapnya bagaimana mereka bisa datang ke Baghdad dan menghancurkannya, antum bisa baca di dalam kitab Tarikh Khulafa ini ya, karya Imam Asyuti, atau kitab-kitab yang lainnya yang membahas tentang ini mereka. Ada itu kitab khususnya. Nah, setelah Hulaguhan ya, pimpinan kan Genghis Khan kemudian itu kan mati. Berapa tahun kemudian cucunya menggantikan Genghis Khan, Hulaguhan.
Nah, yang datang ke Baghdad itu Hulaguhan. Ya. Ibnu Katsir berkata, ketika Baghdad ini diserbu, ya, mereka itu orang-orang pasukan Mongol itu, barbar ya. Mereka itu ketika masuk ke kota Baghdad, semua yang ditemui oleh mereka, baik muda, wanita, laki-laki, tua, renta, syekh-syekh, guru-guru, kaum muslimin, ya pokoknya gitulah, dibunuh semuanya, bodoh amat, nggak peduli, nggak ada yang peduli, mau tua mau muda. Dan kalau nih ada yang berlindung di dalam toko ya, ada berlindung dalam ruko misalkan atau rumah, mereka akan membakar itu. Kalau enggak, atau mereka ketika yang di dalam itu dikejar, nah ke atas atap tuh ya, nah itu kan udah nggak ada lagi. Nah di situ dibantai semua, mati, meninggal, syahid ya, karena kaum muslimin. Nah, bahkan disebutkan terowongan-terowongan di kota Baghdad itu mengalir bagaikan air sungai. Tahu air sungai? Deras. Tapi ini bukan air, ini darah. Sangat deras, sangat sederasnya air sungai. Coba bayangkan, berapa banyak kaum muslimin terbunuh di kota Baghdad hanya karena satu tindakan sultan yang bodoh pada waktu itu, menyebabkan darah kaum muslimin tertumpah sia-sia. Nah, khalifah udah dibunuh, udah semua itu udah masuk tahun 658 Hijriah. Nah, umat Islam ini nggak memiliki seorang khalifah. Nah, pada tahun ini Mongol datang ke mana? Kota Amad. Penguasa Mesir, nah masih kecil. Siapa namanya? Al-Mansur bin Ali Al-Mu'iz. Ya. Dan menterinya bernama Saifuddin Qutus Al-Mu'izzi, bekas budak ayahnya. Melihat apa? Melihat kondisi ini, Menteri Kamaluddin Ibnu Al-Adim meminta bantuan kepada penguasa Mesir untuk membantu menyelamatkan penduduk dari ancaman orang-orang Mongol. Nah, sesuai dengan permintaan ini, Sultan Saifuddin Qutus, nah sebelumnya nih, sebelum nak menjadi sultan ya, Saifuddin Qutus segera mengumpulkan para pembesar negeri dan pejabat penting. Pada pertemuan ini hadir seorang ulama karismatik, Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Kata-katanya itu selalu menjadi masyarakat dan rujukan. Dalam intinya beliau berkata bahwasanya negara wajib membiayai perang melawan musuh, ya, melawan musuh dengan harta kekayaan penduduk boleh diambil lah dari dengan kas negara termasuk, dan harta kekayaan penduduk. Nah, yang kaya-kaya itu diambilin hartanya. Dan apapun mengambil harta rakyat sementara di tangan para tentara masih terdapat kekayaan yang melimpah, maka itu tidak boleh dilakukan. Nah, setelah beberapa hari, Saifuddin Qutus mengamankan anak tuanya, yaitu Al-Mansur bin Ali Al-Mu'iz. Dia berkata, suasana sangat genting. Kita harus ada seorang pemimpin yang memiliki jiwa kesatria. Maka pada saat itu pula lah Saifuddin Qutus diangkat menjadi sultan dengan bergelar Al-Malikul Muzaffar. Nah, dan tahun ini juga orang-orang Mongol menyeberangi Sungai Efrat dan mereka ke Halab. Nah, di tempat itu mereka menghunus pedang dan akhirnya melanjutkan perjalanan ke kota Damaskus. Nah, orang-orang Mesir tadi yang dipimpin oleh Saifuddin Qutus itu udah siap bertempur nih, keluar dari kota Damaskus ya. Keluar dari Mesir maksudnya, menuju kota Damaskus untuk menyongsong tentara Mongol ini. Dengan semangat jihad yang membara, mereka dipimpin oleh Panglima Baybaras Al-Banda Qadari, ya, Ruknuddin Baybaras Al-Banda Qadari. Mereka berdua nih, pasukan Mongol, pasukan Islam, bertemu di Ain Jalut pada hari Jumat, tepat hari Jumat ya, 15 Ramadan tahun 658 Hijriah. Ini perang fundamental dalam sejarah Islam, di mana melawan kekuatan yang sangat kuat pada masa itu dan melawan orang yang masih lemah gitu ya. Karena habis dia dibantai habis-habisan kan kerugiannya banyak gitu. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat ketika peperangan sedang berlangsung, kuda yang dipakai oleh Saifuddin Qutus itu tertusuk tombak ya. Jatuh Saifuddin Qutus ke tanah. Dan ketika dia datangkan kuda yang baru, gak usah, biar saya jalan kaki, kata Saifuddin Qutus begitu. Dan sambil jalan kaki dia berteriak, wa islamah, demi Islam kita bisa kuat, kita bisa menang. Akhirnya apa? Semangat para pejuang
kaum muslimin pada masa itu bangkit kembali dan akhirnya mereka memukul mundur pasukan Tartar. Dan itu juga terjadi setelah terbunuhnya panglima siapa? Hulaguhan ya. Hulaguhan itu ada panglimanya, yaitu Kitbuko. Nah, terbunuh ketika di tengah-tengah medan peperangan. Terbunuh. Nah, dan itu menyebabkanlah orang-orang Tartar mundur. Lari dia. Nah, lari ke mana? Ke Halab tadi ya. Kaum muslimin yang menang perang itu segera mengejar mereka. Sultan Saifuddin mengirimkan surat ke kota Damaskus tentang kemenangan yang mereka peroleh pada pertempuran tersebut. Penduduk Damaskus menyambut gembira kemenangan yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Setelah itu, Al-Muzaffar atau Sultan Saifuddin Qutuz memasuki Damaskus sebagai orang pemenang dan mendapat dukungan yang demikian besar dari rakyat. Penduduk Damaskus mencintainya dengan kecintaan yang sangat memuncak. Sedangkan panglimanya tadi, Panglima Saifuddin Qutuz, siapa? Ruknuddin Baibaras al-Banda Qadari terus mengejar orang Tartar hingga nyampe ke Aleppo atau Halab ya, dan mengusir mereka dari negeri kaum muslimin. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, Bunga Mawar, Bunga Melati. Jangan kemana-mana, terus sampai di sini ya. Pantengin terus Mahat Al-Abqari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.